Kejari tahan 3 tersangka korupsi di Buratara. Sengketa lahan kelompok tani minta lahan dikembalikan. Menikmati kelezatan model kuah Arab khas Palembang. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda melalui iNews Sumsel edisi hari ini, Jumat 4 Agustus 2023. Selain 3 informasi utama tadi, berbagai informasi menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Hoirudisa, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama hari ini. Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada kegiatan penyertaan modal. Ketiga tersangka langsung dijebloskan ke penjara. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau menetapkan 3 orang tersangka atas dugaan korupsi pada kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal daerah dari pemerintah Kabupaten Musirawas pada Badan Usaha Milik Daerah PT Murah Sempurna tahun anggaran 2021 senilai 10 miliar. Ketiga orang tersangka adalah mantan Direktur BUMD PT Murah Sempurna Adrianto, Staf Khusus Bupati Musirawas Bidang Percepatan Pembangunan Ismun Yahya, dan Daryadi, pimpinan PT Tapos Andalan Nusantara yang bekerja sama dengan BUMD PT Murah Sempurna, bergerak bisnis buah sawit atau dikenal tanda buah segar atau TBS. Dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, ditemukan kerugian negara 6,2 miliar rupiah. Jaksa penyidik akan melakukan penahanan di rutan selama 20 hari dari tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 21 Agustus tahun 2023. Dengan alasan tim penyidik dengan dasar bahwa yang pertama dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri, pasal yang bisa dilakukan penahanan sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 4 huruf A Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka oleh penyidik pidana khusus atau Pitsus Kejari Lubuk Linggau, ketiga tersangka langsung dilakukan penahanan dan dititipkan ke Lembaga Permasyarakatan Kelas 1A Lubuk Linggau selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 2 Agustus 2023 hingga 21 Agustus 2023. Dari Musirawas, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga dijual oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kelompok tani Samajaya Desa Tanjung Raja, Kecamatan Muarainim, minta lahan mereka dikembalikan. Diduga dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lahan seluas kurang lebih 350 hektar milik kelompok tani Samajaya yang telah dimiliki sejak tahun 1980-an berpindah tangan menjadi milik perusahaan yakni PT Bukit Asam. Atas kejadian ini, kelompok tani yang terdiri dari 17 kepala keluarga menuntut keadilan dan mengembalikan hak mereka dengan melaporkan dugaan tindak pidana ini ke Polda Sumatera Selatan tanggal 2 November 2018 tentang penyerobotan tanah dan pemalsuan data oleh mantan Kepala Desa Tanjung Raja, Hisuliadi, dan kawan-kawan. Ketua kelompok tani Samajaya, Darmadi, mengatakan pihaknya meminta Polda Sumsel untuk memproses dan menindaklanjuti laporan mereka karena berdasarkan bukti-bukti yang mereka miliki. Hak atas kepemilikan lahan sah dan belum pernah dilakukan jual beli hingga saat ini. Pihaknya juga berharap kepada pihak kepolisian dengan dilakukannya proses penyidikan dengan meninjau langsung lokasi, kepolisian dapat berlaku adil dan netral dalam permasalahan ini. Sampai ke batas-batas selesai tadi.
terus masuk sebentar dari sebelah hulu, ternyata tanah itu sudah dibebaskan oleh mantan kepala desa Zuliadi dengan perangkatnya Hupaini. Nah, udah tahu nggak aman, pokoknya tanah itu sudah dibebaskan. Itulah kesimpulannya. Mereka mengakui mereka sudah dibebaskan. Tanah itu tanah kelompok tani. Itu tadi. Maling gitu. Tadi sama pihak Polda langsung ngecek langsung. Sama pihak Polda. Pihak Polda masalah ini, Bu. Ya harapan kita dari masyarakat yang mempunyai haknya harus dikembalikan. Kalau PT butuh tanah ini bayar dengan kami, gitu kan? Iya. Karena dari masyarakat kami, terutama kelompok tani sama Jaya, belum pernah mendapat pembebasan 1 meter. Pihak dari Polda Sumsel yang datang ke lokasi tidak dapat memberikan keterangan terkait hasil tinjauan ke lokasi karena kasus saat ini masih dalam proses penyidikan. Dari Boredim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, warga Kelurahan Talang Betutu, Sukarabi, Palembang menolak konstatrik atau pencocokan yang akan dilakukan Badan Pertanahan dan Pengadilan Negeri Palembang. Tidak terima tanah mereka diukur, warga dan petugas cekcok adu mulut. Bukan dari dulu sampai sekarang belum pernah terjadi perubahan wilayah. Agenda konstatrik atau pencocokan sebidang tanah oleh Badan Pertanahan Nasional dan Pengadilan Negeri Palembang di Jalan Kolonel Dani Effendi, RT 36 RW 005 Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarabi, Palembang, diwarnai cekcok mulut warga dan petugas. Warga yang telah bertempat tinggal di lokasi menolak untuk dilakukan konstatering atau pencocokan lahan oleh petugas dari Badan Pertanahan dan Pengadilan Negeri Palembang. Warga menyebutkan konstatering yang akan dilakukan tidak tepat sasaran, merujuk pada surat kepemilikan lokasi tanah bukan berlokasi di tempat tinggal mereka saat ini. Lokasi yang ditempati warga berada di Kelurahan Talang Betutu, bukan berada di Kelurahan Talang Kelapa. Warga yang protes menunjukkan sejumlah surat di hadapan sejumlah petugas dan pemohon eksekusi. Sementara itu, Afi, selaku PLT Panitera dari Pengadilan Negeri Palembang, menyebutkan pihaknya tidak membawa surat dan dapat diperoleh di kantor pengadilan. Panitera PN Palembang mengatakan dengan dilakukan pengukuran akan didapati peta lokasi lahan yang berkonflik. Ya, di sini kami ingin mencocokkan. Setelah kita gambar, nanti dari pihak BPN kan mengeluarkan gambar. Apakah benar di Talang Betutu, apakah ini benar di Talang Kelapa, begitu Pak. Kalau Bapak ngotot seperti ini, akhirnya kita nggak selesai. Kami tidak ngotot Pak, kami hanya memberikan penjelasan. Oke, kalau Bapak mau bukti ini, silakan nanti Bapak ke kantor. Ini Pak Begawi lagi belum Pak kami ini. Maksud kami itu di sini Pak, kalau memang kami ini nurut deh. Cak Mano putusan dari PN, kami nurut deh. Bapak silakanlah komunikasi. Jangan diserang-serang kami. Kami ini belok Pak. Betul. Bukan Talang Kelapa. Petugas BPN mengira dahulu lokasi tanah berada di Kelurahan Talang Kelapa. Justru dibantah lurah setempat yang menyebutkan Kelurahan Talang Betutu tidak pernah ada Kelurahan Talang Kelapa di wilayah tersebut. Mungkin dulunya kelurahan ini masuk. Kebetulan saya sudah pegang aturannya. Nah, baca Pak. Kemudian pada tahun 2007, menurut peraturan daerah Perda Kota Palembang nomor 19 tahun 2007 tentang pemekaran wilayah Talang Betutu. Jadi wilayah Talang Betutu itu dimekarkan menjadi wilayah Talang Jambi dan Talang Betutu. Jadi dari dahulu sampai sekarang yang saya tahu menurut peraturan yang ada hanya desa Talang Betutu. Itu saja, terima kasih. Talang Kelapa. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, bertahun tak tersentuh gudang minyak digerebek. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, your home of badminton. Berita menarik dan faktual kami hadirkan ada untuk 5 Anda. pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Roraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, diduga bertahun-tahun tak tersentuh hukum. Akhirnya Polres Ogan Komering Ulu menggerebek bangunan di tengah hutan di Dusun Talak Aman, Kelurahan Batu Kuning, Ogan Komering Ulu, yang dijadikan tempat penampungan minyak ilegal untuk diolah menjadi BBM siap edar. Inilah detik-detik polisi melakukan penggerebekan penampungan dan penyulingan minyak ilegal untuk diolah menjadi BBM jenis Pertalite, solar, dan bensin yang diduga telah bertahun-tahun tak tersentuh hukum. Dari hasil penggerebekan oleh unit Intelkam dan unit Pitsus Polres Oku, ditemukan puluhan jerigen dan 10 tendon masing-masing berkapasitas 1 ton serta mesin dan pewarna untuk memproduksi BBM siap edar sebanyak 3 ton lebih. Namun polisi belum menetapkan tersangka. Kapolres Oku AKBP Arif Harsono mengaku saat ini pihaknya tengah memeriksa 2 saksi inisial TO dan AY. Kedua saksi adalah pemilik dan pembeli. Polisi mengamankan barang bukti 1 unit mobil APV yang telah dimuati 40 jerigen ukuran 35 liter berisikan BBM ilegal jenis Pertalite. 1 unit mobil Daihatsu Grand Max, 1 unit mobil L300 warna hitam yang dibuat 38 jerigen ukuran 30 liter tanpa isi, serta 10 buah tendon 1000 liter tanpa isi. Jadi ini adalah dari tambang rakyat di Sungai Angin, Mubah, dibawa ke sini untuk diolah menjadi beberapa produk yang menyerupai BBM resmi yang dikeluarkan oleh Pertamina. Jadi kita lihat ada 4 jenis warna. Ulangi, ada 3 jenis warna. Dari keterangan saksi yang telah diperiksa unit Pitsus, minyak hasil oplosan tersebut dipasarkan ke berbagai kabupaten seperti Kabupaten Oku Timur, Oku, dan Muara Enim. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews,
melaporkan. Dianggap lamban dalam penyelesaian permasalahan lampu jalan, Wakil Wali Kota turun langsung bersama petugas melakukan percepatan perbaikan lampu jalan. Dalam waktu dekat, pemerintah Kota Palembang optimis 70% perbaikan lampu jalan akan terrealisasi. Banyaknya keluhan warga terkait permasalahan lambannya penanganan lampu jalan membuat Wakil Wali Kota Palembang turun langsung bersama para petugas melakukan percepatan perbaikan lampu jalan. Menurutnya, laporan kerusakan lampu jalan telah disampaikan beberapa tahun yang lalu, akan tetapi dari dinas terkait lamban dalam menyelesaikannya. Untuk itu, dirinya turun langsung mengambil alih perbaikan tersebut. Dengan kerjasama dan koordinasi yang baik dengan banyak pihak, dirinya optimis 60 hingga 70% capaian perbaikan lampu jalan akan terrealisasi. Kita masuk ke SU2, terus nanti kita ke IB1, juga ke Gandes dan juga ke IB1 ya. Semua ini dalam rangka untuk percepatan pelayanan khususnya lampu jalan yang sudah dikeluhkan warga sejak lama. Harapan kami dengan Wakil Wali Kota bersama rombongan dinas terkait sengaja datang mengunjungi beberapa titik ini, kami berharap dinas terkait terutama Pertintan dan juga dinas-dinas terkait yang lain untuk betul-betul bisa mempercepat proses perbaikan lampu jalan yang sudah dikeluhkan warga. Wawako meminta Dinas Perkimtan Kota Palembang dan instansi yang terlibat untuk lebih peka terhadap laporan warga. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu menyatakan sejak Januari 2023 hingga kini tercatat 17 warga berminat kerja sebagai tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Di tahun 2023, Disnaker Kabupaten Oku mencatat hingga saat ini ada penambahan 17 warga Oku menjadi tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Dengan demikian, total TKI asal Oku sampai saat ini mencapai 23 orang. Minat masyarakat Kabupaten Oku untuk menjadi TKI ke luar negeri cukup tinggi. Hal tersebut terbukti dengan terus bertambahnya jumlah warga yang terdaftar bekerja ke luar negeri guna mencari nafkah. Tenaga kerja atau TKI di Kabupaten Oku kebanyakan bekerja di Malaysia, Hong Kong, dan Korea Selatan. Mereka mengadu nasib guna mengais pendapatan di luar negeri untuk menghidupi kebutuhan hidup keluarganya. Untuk jenis pekerjaan yang mereka jalani pada umumnya bekerja sebagai tenaga kerja rumah tangga dan ada juga yang bekerja di pabrik. Untuk menghindari penipuan, Disnaker Oku menghimbau masyarakat lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih agen penyalur TKI. Warga yang ingin menjadi TKI ada baiknya berkoordinasi dengan pihak Disnaker setempat. Jadi kami himbau kepada masyarakat yang berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri, kami himbau supaya untuk pemberkasan keberangkatan itu supaya terlebih dahulu melapor ke Dinas Tenaga Kerja. Karena nanti di Dinas Tenaga Kerja kami bisa memberikan pengarahan, bisa memberikan rekomendasi melalui PJTKI mana yang aman untuk mereka berangkat. Karena sekarang ini. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati kelezatan model kue Arab khas Palembang. Informasi yang kami hadirkan sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, your home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Boleh. Saya punya di bawah supervisor.
kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Anda masih bersama kami di iNews Sumsel. Pemirsa, untuk mempersiapkan fisik dan mental dalam melaksanakan tugas pengibaran bendera di Hari Ulang Tahun Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023 nanti, 35 orang pelajar di Kabupaten Pali mengikuti pelatihan dan pendidikan. 35 pelajar terdiri dari berbagai SMA, SMK, MA di Kabupaten Pali yang telah dilakukan seleksi sebelumnya, merupakan calon pengibar bendera merah putih mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk menjadi pasukan pengibar bendera yang handal. Sebelum mengikuti upacara, pelajar dicek kesehatan, kemudian mengikuti upacara dan serangkaian kegiatan lainnya seperti mandi kembang, kemudian menuju asrama dengan cara berjalan kaki, jongkok, dan berayap. Kepala Kesbangpol Kabupaten Pali Darmawi mengatakan, hari pertama mereka memasuki karantina, kemudian akan diadakan pembukaan diklat, agar para calon paskibra dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kita akan melaksanakan pembukaan diklat calon paskibraka Kabupaten Pali tahun 2023. Insya Allah akan dibuka oleh Pak Bupati. Mudah-mudahan persiapan kita mulai dari malam hari ini, besok kita gladi kotor dan gladi bersih, dan insya Allah sekitar pukul 14.00 akan dibuka kegiatan diklat pelatihan calon paskibraka Kabupaten Pali 2023. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan, para calon paskibra memasuki Desa Bahagia untuk mengikuti sejumlah pembekalan. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, model gandum kuah Arab jadi salah satu kreasi model yang merupakan makanan khas Palembang. Menggunakan aneka rempah, model gandum kuah Arab menawarkan sensasi hangat dan tentu saja menyehatkan tubuh. Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu kreasi model makanan khas Palembang disebut model gandum kuah Arab. Yang membedakannya adalah bumbu kuahnya. Bumbu kuah model gandum ini yang berwarna kehitaman dari rebusan daging dan campuran aneka rempah. Disebut kuah Arab karena pembuatannya mirip makanan Arab yang kaya rempah seperti pala, cengkeh, masoyi, dan kayu manis. Membuat model gandum kuah Arab ini hanya 2 langkah. Pertama, membuat model gandum dengan mencampur tepung terigu, air, dan ragi instan. Setelah adonan mengembang, bentuk bulat dan goreng dengan api kecil sampai berwarna kecoklatan sekitar 1 jam. Untuk kuah Arabnya, campur aneka rempah yang sudah dihaluskan dan ditumis ke dalam rebusan kaldu daging. Nur Anitasari, pembuat model gandum kuah Arab, menyebutkan ide ini muncul karena kuah model dan tekwan selalu disamakan selain dirinya suka rempah. Pembeli model ini mengaku rasa rempah menjadi daya tarik tersendiri model tersebut. Keistimewaannya pertama ya pastinya kaldu dagingnya nendang. Terus rempah-rempahnya benar-benar terasa. Pertama tadi dari kayu manis, dari masoyi, dari cengkeh, dari palanya. Jadi emang benar-benar kaya akan rempah. Ini dijual, Bu? Iya, dijual.
Kalau harganya per porsi 15.000. Sehari laku berapa sih? Sehari laku 50 sampai 70 porsi. Ciri khasnya itu rempah-rempahnya itu dapet, dari cengkeh, ada malam, lada, dapat memang cita rasa agak ke Arab-Araban. Ini sedep, dagingnya juga enak, kuahnya ngaldu, pokoknya rekomend. Model gandum kuah Arab tersebut dijual satu porsinya Rp15.000 dan terjual hampir di atas 50 porsi setiap harinya. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Hoirun Nisa dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, New Home of Badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik
agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa, ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center, sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target.
kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan di sana. Nah, target-target ini dibuat tentu bukan tanpa alasan. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan, kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Memang sudah di bidangnya, itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Ya, silahkan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silahkan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru, ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, akademisi, artinya dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader Partai Perindo. Persis, keran itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini.
BWF Cross Continental Tour 2023. Live iNews, New Home of Badminton. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan, saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya, aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Boleh. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik, sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo, dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan Juru Bicara Nasional. Ini seberapa penting adanya Juru Bicara Nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan harga bahan pokok, nah gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD. Jadi semua kader-kader kita kenalkan
DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu. Lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap keadilan tersebut? Ya dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu, terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini, sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya Mas? Ya tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews.
BWF Cross Continental Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, mutu pendidikannya memang berbeda jauh dengan yang lain-lain. Nah sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan ya, seperti saat ini kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah. Ya, sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa? Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah, inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke. Ya. Satu lagi nih Kak. Bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah
Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian, pelaku usaha gulung tikar, ya kan, itu, dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya akan masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam. Gudang minyak ilegal di Pemulutan hangus terbakar.
Kurir narkoba jaringan internasional diringkus Polda Sumsel. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, gudang minyak ilegal dan 3 unit kendaraan roda 4 di Jalan Sisi Mangaraja, Pegayut, Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir meledak dan terbakar. Kebakaran hebat kembali terjadi. Kali ini api membakar gudang yang diduga merupakan tempat penampungan minyak di Jalan Sisi Mangaraja, Pegayut, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Api yang membakar minyak di tempat penampungan tersebut menimbulkan kepulan asap hitam pekat yang melayang ke udara. Sempat terjadi beberapa kali ledakan dari dalam kobaran api. 5 unit armada PBK Kota Palembang pun turut diturunkan untuk membantu memadamkan api. Lantaran minyak yang terbakar cukup banyak, petugas cukup kesulitan untuk menjinakkan kobaran api tersebut. Selain bangunan gudang, 3 unit kendaraan roda 4 yang ada di lokasi ikut hangus dilahap si jago merah. Itu bisa kita pastikan sepertinya tempat, namun kita belum bisa memastikan. Kendaraan tempat apa itu? Kendaraan berapa banyak yang terbakar? Yang terbakar kendaraan 3 unit, ada 3 unit. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Malang yang dialami oleh seorang ojol di Palembang harus kehilangan sepeda motor miliknya setelah dicuri oleh 2 kawanan pelaku saat motor berada di parkiran. Aksi pelaku terekam CCTV. Rekaman CCTV aksi pencurian motor milik Gali, 35 tahun, yang bekerja sebagai ojek online di Jalan Syuhada, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Dari rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang ini nekat mencuri motor pada pagi hari, yang mana motor tersebut terparkir di halaman rumah yang tertutup pagar. Dengan cepat, pelaku yang mengenakan helm tersebut melarikan motor milik korban dalam hitungan menit. Korban yang mengetahui motornya dicuri langsung mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau motor miliknya telah dicuri oleh 2 kawanan pelaku yang dilihatnya melalui rekaman CCTV milik customernya tersebut. Tinggalkan sholat subuh. Setelah itu sekitar 10 menit saya keluar dari sholat subuh, motor sudah tidak ada. Itu di musola apa, di mana? Di pekarangan rumah. Rumah siapa itu, Dek? Rumah CS. Customer. Customer. Iya. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku kini masih dalam buruan polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu korban pembunuhan atas nama Hafiz Zeno berteriak histeris dan memaki terdakwa, serta orang tua terdakwa usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Muara Enim. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Muara Enim mendadak heboh. Pasalnya, ibu korban pembunuhan atas nama Hafiz Zeno berteriak dan memaki terdakwa, serta orang tua terdakwa usai pembacaan putusan oleh hakim. Orang tua korban nampak kecewa dengan putusan hakim dan tidak puas dengan proses hukum dalam kasus yang menimpa anaknya. Ibu korban mengeluarkan makian kepada terdakwa dan juga berteriak tidak puas atas proses hukum yang berjalan. Tidak hanya ibu korban, keluarga korban lainnya yakni ayah dan paman korban juga nampak emosi hendak mengejar terdakwa saat akan dibawa keluar ruang sidang. Ya, kalau dari putusan tadi kita sama-sama mendengar itu 10 tahun, ini 10 tahun sebenarnya sesuai dengan apa yang kita tuntut dalam amar tuntutan kita pada persidangan sebelumnya. Namun karena ini pihak dari anak berhadapan dengan hukum tadi, ABH tadi menyatakan bahwa kita pikir-pikir, maka untuk menyikapi itu juga kami pikir-pikir juga. Peristiwa pembunuhan terhadap korban Hafiz Zeno terjadi di Jalan Pramuka 3, Gang PGRI, Kelurahan Pasar 3, Muara Enim. Seorang pemuda siswa SMK negeri berusia 16 tahun meninggal dunia dengan luka robek di bagian kepala dan tangan. Pelaku sendiri merupakan teman korban. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan.
Kurir narkoba jaringan internasional diringkus polisi. Informasinya sesaat lagi. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal? Ruas jalan ini ambles membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Ahmad. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floraima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum, kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda memperkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam.
15 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Baru saja saudara, kita Eliezer naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Menelisik lebih dalam. Membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribu. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, pengedar sabu jaringan internasional ditangkap di Tres Narkoba Polda Sumsel. Kedua pelaku ditangkap di atas speedboat saat akan berangkat dari Dermaga Kertapati Palembang menuju Pulau Bangka. Dua kurir narkoba yang termasuk dalam jaringan internasional tak berkutik saat diborgol petugas. Polisi mengamankan barang bukti 3 kg narkoba jenis sabu. Total 3 bungkus kemasan teh Cina yang ternyata berisi sabu disimpan pelaku di dalam tas berwarna hitam. Kedua pelaku ditangkap di atas speedboat saat kedua pelaku berada di Dermaga Kertapati Palembang. Rawalidi warga Kalidoni Palembang serta rekannya Zaliar Fani warga desa Upangkarya Banyuasin Sumatera Selatan berusaha mengirimkan 3 kg sabu dengan tujuan Pulau Bangka. Pelaku Rawalidi sengaja memesan speedboat rekannya Zaliar Fani dengan sewa seharga Rp4.500.000. Dari pengakuannya sudah 3 kali mengirimkan sabu asal Aceh atas perintah seseorang. Kalau modusnya bawanya langsung dibawa dari kurir dari Aceh, terus dibawa ke inisial A tadi. Menggunakan apa nih, Mas? Menggunakan darat dari Aceh. Polisi juga melakukan pengejaran satu pelaku lagi sebagai pemilik sabu berinisial AS. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang petani kopi diringkus Satres Narkoba Polres 4 Lawang karena menjual narkoba jenis sabu. Dari pondok yang digerebek, polisi mendapati barang bukti 12 kantung plastik kecil sabu siap jual. Berikut 5 batang ganja yang ditanam tersangka di areal kebun miliknya. Tersangka Zulfikar, seorang petani kopi, tak bisa mengelak lagi saat anggota Satuan Reserse Narkoba Polres 4 Lawang, Sumatera Selatan menggerebek pondok miliknya yang berada di areal perkebunan Desa Lawang Agung, Kecamatan Paiker. Saat dilakukan penggeledahan di dalam pondok, polisi mendapati barang bukti narkoba jenis sabu dan 5 batang ganja yang ditanam tersangka di sekitar pondok kebun. Tersangka yang merupakan residivis ini mengaku sudah 2 bulan berjualan sabu. Sementara sabu didapatnya dari seorang diduga bandar berinisial Zan di Kecamatan Pendopo. Tersangka berdalih terpaksa menjual sabu karena dari hasil berkebun kopi selama ini tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kau jual berapa satu paket tuh, kecil? 100. Zulfikar umur 39 tahun, kita tangkap di pondok di Desa Lawang Agung, Kecamatan Paiker. BB yang kita sita 2,5 gram berat bruto sabu dan 5 batang ganja. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya,
iNews melaporkan. Lantaran meminta cerai kepada sang suami yang tak mau disuruh bekerja, seorang ibu rumah tangga di Palembang menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Megi, 25 tahun, warga desa Babatoman, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, mendatangi sentral pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh pelaku N yang merupakan suami pelapor. Penganiayaan ini bermula korban yang saat itu meminta suaminya untuk bekerja, namun pelaku menolaknya. Rasa kesal korban pun mengancam suaminya jika dirinya tidak ingin bekerja, dirinya meminta untuk bercerai. Mendengar perkataan tersebut, pelaku pun naik pitam dan menganiaya korban di bagian kepala dan wajah. Awalnya aku minta cerai. Terus? Dia udah galak gawe, aku minta cerai. Dia udah galak. Dia ngancam nak nincang. Dari bulunya. Kenapa langsung kita minta cerai? Dia udah galak gawe. Hah? Udah galak gawe. Udah mau kerja gitu? Iya. Lah sering kita Ya sudah sering. digebukin gitu? Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku akan dilakukan pemanggilan untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pria paruh baya ditangkap simpan senjata api. Informasinya setelah pariwara berikut. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tuasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Pilihan lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Peristiwa aktual dan faktual. 4 orang yang meninggal, ini berbeda-beda. Urut-urutan penyebabnya apa? Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer sehat selalu ya. Baru saja saudara Richard Eliezer naiki mobil tahanan saya langsung ke tender sana. Menelisik lebih dalam
membuka tabir misteri. Coba masuk dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? Semua tanya akan dijawab tuntas dan berkelas. Itu belum kita menunggu hasil penyelidikan polisi ya, tapi tentu kita bisa memperkirakan antara mereka dengan yang dipahami oleh kita. Artinya Anda perkirakan ini lebih dari puluhan, bahkan ribuan. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam, hanya di iNews. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Morning Update. Ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawah secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 9 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, simpan senjata api jenis FN dan puluhan amunisi. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan diringkus unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Abdullah, 50 tahun, warga Jalan Kiai Haji Azhari 11 Ulu, diringkus petugas Polsek Seberang Ulu 2 Palembang.
Pelaku ditangkap lantaran kedapatan menyimpan senjata api jenis FN, buatan pabrik beserta puluhan amunisinya yang disimpan pelaku di belakang rumahnya. Di hadapan petugas, pelaku mengaku kalau senjata api tersebut merupakan milik R yang digadaikannya senilai 15 juta rupiah. Tertangkapnya pelaku berkat adanya laporan warga melalui aplikasi bantuan polisi, sehingga petugas pun bergerak cepat meringkus pelaku. Beliau dapatkan pada bulan April tahun 2023 dari seorang berinisial R yang digadaikan kepada tersangka sebesar 15 juta. Kenapa tersangka ini kita tangkap atau kita amankan? Dikarenakan laporan masyarakat melalui aplikasi bantuan polisi. Untuk senjata ini sendiri akan dilakukan proses lebih dalam dikarenakan senjata tersebut merupakan buatan pabrik bukan rakitan. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat tahun 1951 dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sekelompok pelajar di Kecamatan Sematang Borang, Palembang terlibat duel dan tawuran menggunakan senjata tajam. Aksi tawuran sengaja direkam sesama pelajar dan viral di media sosial. Dari rekaman video ponsel yang viral terlihat para pelajar mengenakan jaket dan helm melakukan aksi tawuran. Dari mereka juga ada yang terlibat duel menggunakan senjata tajam celurit besar. Terlihat beberapa kali mereka saling serang membuat para pengendara motor yang melintas berhenti. Saling serang dan saling kejar ini terjadi di Jalan Sunarna, Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Palembang. Para pelajar ini terlihat sengaja merekam menggunakan ponsel agar viral di media sosial. Kepolisian Sektor Sako Palembang yang mengetahui langsung gerak cepat menangkap para pelajar tawuran. 6 pelajar EK, IB, AH, IY berstatus pelajar, sedangkan RS 18 tahun sudah lama putus sekolah. Rata-rata 6 orang ini masih satu orang yang sudah dewasa dan kebetulan putus sekolah, dia juga yang membawa senjata tajam. Yang lainnya masih status pelajar semua. Cara mereka untuk tawuran? Ya, jadi mereka ini spontanitas, ngajak temannya dari sarana komunikasi, kemudian ketemu sama lawan ataupun sudah ada perjanjian sebelumnya, mereka melakukan aksi saling serang. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal di ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal di ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatuhum min ahlil jinan, wa tahiyatuhum fiha salam. Salamun qawlan mir rabbir rahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, tsumma syukrulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Kembali marilah kita senantiasa untuk selalu menghadirkan hati kita, manjatkan puja puji syukur, rasa tasyakur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai detik ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga dengan nikmat ini kita masih dapat bermuwajahah, masih dapat bertatap muka, masih dapat kita melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka wajiblah bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita syukur nikmat ini, Allah akan selalu menggolongkan kita di dalam hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga kiranya tetap tercurahkan kepada junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabatnya, para pengikut-pengikut yang setia hingga akhirul zaman. Di tahun yang baru, tahun 2023, masih diberikan kesempatan oleh Allah bernapas untuk hidup, karena kalau Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, artinya Allah masih sayang kepada kita. Kalau ibu-ibu dari rumah, mohon maaf, dari rumah ke sini belum sampai ke tempat ini sudah meninggal dunia, mohon maaf, atau ditabrak motor, atau tabrak mobil, atau kita lagi jalan langsung mati, maka itu dinyatakan matinya mati syahid. Ibu-ibu galak tidak mati syahid? Galak masuk surga beda? Galak masuk surga beda? Galak cepat apa galak lambat? Ya kalau galak cepat masuk surga mati dulu, baru baca masuk surga. Kalau belum mati nak masuk surga tak baca, ada kan? Makanya saya tanya, nak masuk surga beda? Masuk surga beda? Pengen cepat atau pengen lambat? Ya sudahlah, yang penting masuk surga, amin. Maka ini di tahun baru Bu, tahun baru ini muhasabah diri kita. Muhasabah diri. Muhasabah diri. Tahun kemarin itu banyak dah aku nih ke majelis taklim. Apa aku banyaklah ke mall daripada ke majelis taklim? Atau aku banyak ke pasar? Atau aku banyak yang berbuat maksiat? Artinya inilah, kita hitung-hitung. Sudah banyak dah ibadah kita ini. Kesalahan kita ini banyak Bu, setiap hari. Tiap hari kita berbuat salah. Dari pendengaran, dari yang kita lihat, dari pikiran yang kita pikir dari hati. Ibu-ibu dari rumah langkah kaki kanan kita ini Bu, itu dapat pahala 1. Langkah kaki kiri kita ini menghapuskan dosa 1. Makanya Ibu Haja, sebelah mana rumahnya? Sebelah sana. Kaget baliknya lewat sana muter lorong tembusan. Ya serius. Semakin banyak langkah kita, semakin habis dosa kita itu. Ya. Tapi kalau Ibu Oktiana dekat sinilah, dia muternya kemana dia tuh? Muter lewat situ ya. Lewat situ dia.
Itu secara logika ngapa? Kaki kanan ini dapat pahala, kaki kiri ngapaskan dosa. Woi lemak nian bu, sudah tunjuk tahu gitu tuh. Ini tunjuk tahu ini. Maka jangan galak sungkan-sungkan. Sungkan-sungkan. Bu, ayo kita umrah taklim. Ini ada cucung baru datang. Nah inilah kadangan. Gawe cucung itu lah galak ngerusak tuh ya. Ngapa cucung? Kalau sudah cucung tak pacak lagi kemana-mana. Memang itu nian. Inilah cobaan kita. Makanya perbanyak kita beramal soleh. Dengan kita memperbanyak amal soleh ini, insya Allah akan selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Siapa lagi yang beriman? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Wong beriman itu selalu menginfakkan, selalu menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Ibu-ibu, harta kita yang ada di rumah itu bukan punya kita. Yang di dompet ini belum tentu punya kita ini. Belum tentu punya kita. Sisip dikit harta yang banyak yang ada pada kita itu kita mati jadi rebutan anak-anak kita. Jadi susah kita di akhirat. Kalau anak-anak kita tidak kita didik dengan baik, maka akan jadi rebutan bagi anak-anak kita itu. Saya bukan sekali dua kali di rumah itu datang wong. Ibunya, bapaknya itu baru mati hari ini, belum 3 hari sudah nak berebut harta waris. Kakaknya nak minta yang ini aku nak minta ini. Aku nih lanang, kau betina, sudah bebala. Bebala, hati-hati makanya. Harta yang ada di kita itu yang di rumah, yang sini belum tentu. Harta yang paling baik itu yang kita nafkahkan. Kemana? Ke masjid. Anak yatim. Oh anak yatim itu bu, siapa yang ngejuk anak yatim itu? Jangan main-main. Barang siapa yang ngejuk apa makan anak yatim itu, ya kata Rasulullah seperti daging di surga seperti ini kata Rasulullah. Ya, makanya ada hadis, saya nggak berani ngomongin. Paman Rasulullah itu, ya paman Rasulullah itu mati dalam keadaan kafir, nggak berani saya ngomong ibu, nggak berani ngomong itu, karena mungkin dinasa dengan hadis yang ini, ya, yang ini timbul duluan, hadis ini baru belakangan. Itu wallahu alam, karena itu perbuatan hati. Maka saya nggak berani katanya paman Nabi itu masuk neraka, walaupun cuma sematok kaki, sakit juga neraka sematok kaki. Nah itu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang suka ngenjuk anak yatim akan berdampingan denganku di surga seperti 2 jari ini. Pamannya itu waktu Rasulullah yatim, tukang dia yang ngenjukin Rasulullah. Maka itu dinasah hadis itu dengan hadis yang ini, nggak sembarangan. Maka ngeri saya, ada yang galak ngomong mah itu, nggak sembarangan. Nah, itu. Makanya pada hari ini, Bu, wong beriman alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Ustaz, aku ni nak katik nian duit tu buntu. Mak manalah kira-kira aku ni pacak masuk surga? Senyum. Itulah hebatnya ajaran Islam. Duit dak katik nak masuk surga senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan temanmu adalah sedekah. BWF Cross Continental Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Senyum minimal ada wong 2, ada kawan. Jangan mentang-mentang kata Ustaz senyum nak pergi ke masjid dewean, senyum dewean. Pasti kata wong, ini gila apa nak gila.
Kalau senyum-senyum dewean. Memang senyum itu indah, senyum, ya. Senyum itu, Bu, walaupun kita lagi buntu, ya, senyum tetap tersenyum. Tetap kita jangan kejinguannya lagi buntu merenggut. Hai buntu aja kita, Bu, ini kan. Jadi jangan jingo ini yang kita tuh buntu. Ya. Mentang-mentang buntu, itu. Senyum baik, indah. Saya ini walaupun mana ketawa terus, Bu. Wong nggak tahu saya ini di kantong saya ini tidak kate. Saya senyum terus, yang penting senyum. Ya kan? Tebar senyum. Ngapa? Biar itu adalah bagian dari sedekah. Insyaallah sedekah. Tapi kalau kita punya duit 1 juta, jadilah ke masjid ini, unjuk 100.000. Tidak habis. Ngapa kata Rasulullah? Falyasdad. Bertambah. Tidak berkurang kalau kita sedekah itu. Makanya, Bu, kata Rasulullah, kalau siapa pengen jadi uang kayo, banyak-banyak sedekah. Sedekah itu bertambah, falyasdad. Bertambah terus. Uang beriman selalu menafkahkan hartanya, meninfakkan hartanya. Banyak itu, Bu. Uang yang sudah di akhirat sana itu. Yang sudah di akhirat sana itu sudah banyak. Yang pengen balik hidup lagi ke dunia ini cuman karena untuk bersedekah. Di Quran itu bukan main-main. Dia pengen balik ke dunia ini untuk bersedekah. Baru tahu rupanya di akhirat itu memang ada ganjarannya, ada balasannya. Apapun yang kita perbuat di dunia ini ada balasannya. Kalau kita belum sempat bertobat dengan Allah, balik ngadap Allah, belum sempat bertobat, ada balasannya di sana. Pasti ada balasannya. Sekecil biji jara pun itu ada balasannya. Berbuat baik ada balasannya. Berbuat jahat ada balasannya. Maka sebelum kita itu dihisab dengan Allah sana, tidak pacak lagi disogok-sogok malaikat, Bu. Kalau manusia mungkin pacak masih disogok-sogok, janganlah, woi. Ini nih ringankan dikit apa dia kurungan penjara ini. Kurungkan karena disogok-sogok, ya. Ar-rasi wal murtasi finnar, yang nyogok dan disogok masuk neraka. Orang yang beriman itu wal kadhiminal ghaiz. Dia selalu menjaga amarahnya pada saat marah. Wah, ini hebat, Bu. Rasulullah itu, Bu, setiap hari itu dikatai. Rasulullah itu gila, Muhammad itu gila dengan pengemis itu kan. Pengemisnya dibuta. Dia omongin terus gila. Nabi Muhammad itu gila, ngapa? Dia omongin terus. Rasulullah tidak marah. Coba kalau kita dia omongin gila, marah apa tidak gitu? Marah, Bu, gitu. Rasulullah tidak senyum dia. Wah, itulah keindahan hati Rasulullah. Nahan amarahnya. Bisa ditahan amarah itu, Bu. Maka kalau lagi marah jangan memaki-maki dengan anak itu, apa-apagi anak. Kau nih goblok nian kau. Kau nih bengak nih, lama-lama bengak budak itu. Tiap hari dikatai bengak. Ya, ibu-ibu kalau lagi marah ini pinter-pinter marahnya. Kau nih pinter nih. Kaget besar, kaget jadi gubernur. Itu doa yang bagus, Bu. Jangan dikatai kau nih begajul nih ya. Kau nih bengak nih, bengak budak itu kaget lama-lama. Karena didoain terus tiap hari bengak. Lama-lama bengak juga budak itu. Ya, nakal. Kalau dia nakal jangan diomongin nakal, pinter. Itu caranya. Pinternya, hampir marah gitu tuh. Pinternya kau nih. Sesudes, Bu. Imam Mekah itu sesudes, itu doa ibunya. Ngapa pada saat ibunya sedang nunjuk makanan ada tamu, sesudes itu ngambil ini debu, pasir. Dituanginya di makanan itu sama sesudes. Apa kata ibunya? Semoga besar kaget kau ini jadi imam Masjidil Haram. Oh, jadi imam Masjidil Haram sesudah sekarang. Apa doa ibunya mustajab, doa. Mau ke ibu-ibu hati-hati. Kalau ngucapkan doa-doa dengan anak-anak atau cucung. Ya, Bu, ya, mulai sekarang itu tidak usah lagi itu yang bahasa nakal-nakal itu. Pinter bahasanya. Ya, doanya yang bagus-bagus. Wal kadhiminal ghaiz. Ngapa? Nahan amarah. Nah itu. Siapa lagi yang beriman? Wal afina 'anin nas. Orang beriman itu selalu memaafkan segala kesalahan orang lain. Rasulullah dulu, Bu,
Rasulullah pada saat dia sedang khutbah Idul Fitri, maka Rasulullah itu mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat bingung, tidak pernah Rasulullah ini waktu khutbah mengucapkan amin 3 kali. Selesai khutbah turun ditanya, wahai Rasulullah, ngapa engkau tadi pada saat khutbah Idul Fitri tadi, ngapa engkau mengucapkan amin 3 kali? Kata Rasulullah, tadi aku sedang berkhutbah, aku didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril di sampingku berdoa, jangan terima pahala puasa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka Rasulullah amin. Yang berdoa itu malaikat, yang ngaminkan Rasul, mustajab doa, doanya mustajab. Maka kalau kita sudah ada yang durhaka dengan ibu bapak kita, mohon ampun, minta maaf. Minta maaf dengan ibu bapak kita. Ustaz, sudah mati bapak ibu aku, doa ke. Didik anak kita itu untuk doa kita kaget. Aset kita untuk di akhirat. Kalau anak kita enggak pernah kita ajari untuk kebaikan-kebaikan, enggak pernah kita ajari untuk sholat, enggak pernah ajari kita ngaji, ya kan? Mak mana dia nak doai kita, dia dah baca ngaji, dah baca sholat. Maka anak-anak kita didik dari sekarang, baca sholat, baca ngaji. Ngaji ini belajar, ada Ustazah Okti belajar ngaji. Ngapa? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an ikut di yaumil qiyamah itu akan menjadi sahabat kita, penolong kita. Jadi ibu-ibu jangan takut bu baca Al-Quran, walaupun baca rin, tidak baca itu, terus belajar terus. Saya ini bu ngajari mah itu bu, ibu-ibu yang sudah pensiun, bapak-bapak yang sudah pensiun, saya ajar itu. Pokoknya rin, ya sudah terus. Jadi memang kalau sudah kita udah tua tuh lidah udah beda, gigi sudah payah. Rin, go. Aduh. Ya sudah ada apa-apa. Yang penting galak Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Kita masih ada wong azan, masih ada wong sedekah, masih ada wong galak ngejuk anak yatim, masih ada wong yang galak bermajelis taklim, maka azab Allah nak turun itu tidak jadi tuh. Masih ada anak yang malu lahir, azab Allah nak turun tidak jadi. Jadi beruntunglah kita masih ada wong galak ajan di sini nih, masih galak ngisi masjid ini. Maka kata Rasulullah, kalau kau nak jingok suatu kampung itu tempat suatu kampung itu wongnya makmur, jaya-jaya, banyak rezekinya, jingoklah masjidnya. Kalau masjidnya rame, makmur wong situ kata Rasulullah. Kalau masjidnya sepi, maka tidak makmur juga tempat itu. Itu yakin, nyoklah, cirinya itu be. Kalau masjidnya makmur, wong situ makmur. Cobalah. Kalau masjidnya tidak sepi, maka tidak makmur. Hidupnya itu tidak makmur. Nah itu, wal kadhiminal ghaiz, wal afina 'anin nas. Yang terakhir, wal afina 'anin nas. Apa? Kita selalu memaafkan kesalahan wong lain. Ustaz, aku tidak galak nih nak maaf ke dia lagi. Ngapa? Karena aku sudah sakit nian. Sakitnya tuh di sini cak lagu ya. Sakitnya tuh di sini, di dalam. Sakitnya Ustaz, aku tidak galak lagi nak maaf ke dia. Tak boleh wong Islam. Orang yang beriman tak boleh kita, walaupun kita sakit mana, maafkan wong. Wal afina 'anin nas. Aku sudah sakit ya Ustaz, tak galak lagi aku nak maafkan dia.
Sampai mati aku tak galaknya kan aku maaf ke dia. Tak boleh orang beriman. Minimal orang beriman, kalau ada wong yang minta maaf dengan kita, engkau ku maafkan. Tapi aku tidak bisa untuk melupakanmu. Itu minimal. Ngapa? Karena sakitnya tuh di sini tadi. Sudah ada mendarah dagingnya. Tapi kita maaf ke, sudah aku maaf ke, sudah. Nah, mutuskan hubungan silaturahmi tadi yang tak boleh, kata ibu-ibu tadi. Siap yang galak bersilaturahmi itu umurnya panjang, Bu. Umurnya panjang. Tapi siapa yang tak galak bersilaturahmi pendek umurnya. Maka bersilaturahmi kita mak ini. Insya Allah jadi panjang. Pengen panjang umur apa pendek umur? Panjang umur tapi untuk beribadah. Jangan panjang umur kita untuk berbuat maksiat terus. Ya, panjang umur tapi berbuat maksiat terus, rugi kita lemak mati baik gitu. Daripada panjang umur untuk berbuat maksiat sampai mati. Maka lebih baik panjang umur untuk beribadah. Berkah. Insya Allah dengan keberkahan-keberkahan yang diberikan Allah kepada kita, insya Allah Allah akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, baik kekuatan lahir maupun kekuatan batin kepada kita. Ibu-ibu sekalian, ini sudah sejam lebih ceramah. Mungkin kaki ada pertanyaan atau ada apa ya? Jangan panjang-panjang karena ceramah ini kalau mulai panjang ibu-ibu mulai bergerak-gerak terus main. Nah, yang belonjor kaki lah, ya. Yang tidak pernah garuk pala apa ini. Makanya kami ini Bu, kalau ceramah itulah galak. Tidak gila mati. Kalau mulai kepanjangan. Ngapa? Gila nian Ustaz itu panjang nian ceramahnya. Atau oi mati nian, oi panjangnya ceramahnya. Itulah kami ini. Banyak doanya yang mah itulah ya. Maka tidak usah panjang-panjang Bu ya. Ya jangan panjang-panjang. Semoga ini bermanfaat di tahun baru ini. Kita siapkan generasi-generasi kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, anak-anak yang selalu dekat dengan Allah. Doakan anak kita setiap hari bacakan Al-Fatihah, setiap hari ibu-ibu kita sholat tobat, ya. Setiap hari sholat tobat Bu, mohon ampun dengan Allah. Mana caranya setiap sholat tobat? Setelah sholat maghrib, setelah ba'diyah, ya kan? Ba'diyah sholat maghrib, sholat tobat kita 2 rakaat setiap hari. Karena setiap hari kita punya dosa dari mata, dari telinga, dari ucapan, dari pikiran, dari hati. Itu dosa terus. Maka setiap hari juga kita bertobat kepada Allah SWT. Apa? Setiap maghrib sholat tobat, setelah kita sholat ba'diyah, ya, ba'diyah maghrib, maka sholat tobat 2 rakaat. Bacaannya apa? Bacaannya ayat pertama itu Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Tahu dah Al-Ikhlas apa? Kemarin di sana Bu saya tanya, tahu dah Al-Ikhlas? Tahu Ustaz? Apa? Inna a'toina kal kautsar. Itu tobat, sholat tobat, ibu-ibu setiap hari, setiap habis sholat maghrib, tobatlah, sholat tobat. Karena gawi kita dulu masih muda kita tidak tahu, ibu ya. Ibu-ibu kita gawi muda dulu mana kita tidak tahu, maka sholat tobat kita, ya. Sholat tobat setiap hari. Yang kedua, rakaat kedua, setelah baca Al-Fatihah, baca lagi Al-Ikhlas berapa? 11 kali, sudah aman. Setiap hari Bu ya. Mudah-mudahan kita lagi sholat sobat itulah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lagi sholat, lagi sujud dipanggil oleh Allah. Siapa yang rajin sholat dipanggil oleh Allah. Allah itu manggil kita Bu sesuai dengan kita, gawe kita. Kalau kita lagi rajin ibadah, lagi ngaji, di matinya lagi ngaji itu insya Allah. Ya kan? Kalau kita biasanya galak main gap, biasa lagi main gap itu matinya. Sesuai dengan kebiasaan kita. Allah itu manggil. Ya, ada yang lagi ngaji mati, lagi ceramah, ya jangan dulu. Ya memang itu sesuai dengan kebiasaan kita. Lagi main gap balak 12, saking keselnya balaknya mati, plek, mati juga dionya, jantungnya mati, berdetak. Maka hati-hati Bu ya. Mohon maaf, ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. HP-nya HP Simen, kartunya kartu simpati. Kalau ibu-ibu masih demen, kapan-kapan undang aku lagi. Ya, inilah yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Apabila lidah melukai hati, kemana obat tidak dicari. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews.